Tuhan menulis akhir yang baru. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa semuanya sudah terlambat. Kesalahan masa lalu, kegagalan yang berulang, hubungan yang hancur, atau mimpi yang tidak tercapai membuat kita berpikir bahwa cerita hidup kita sudah berakhir buruk. Kita melihat keadaan dan berkata dalam hati, tidak mungkin semuanya bisa dipulihkan lagi. Namun Tuhan adalah Allah yang sanggup menulis akhir yang baru. Apa yang menurut manusia sudah selesai, di tangan Tuhan bisa dimulai kembali. Yesaya 43 ayat 18-19 berkata, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa masa lalu bukan penentu masa depan kita. Tuhan tidak terikat pada kegagalan kita. Ia sanggup menciptakan sesuatu yang baru bahkan di tempat yang paling kering sekalipun. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang hilang sehingga kita tidak melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kita sibuk menangisi akhir yang lama, padahal Tuhan sedang mempersiapkan awal yang baru. Ada kisah yang sangat menyentuh tentang Petrus. Petrus pernah begitu yakin bahwa ia akan setia kepada Yesus, tetapi pada akhirnya ia menyangkal Yesus 3 kali. Itu adalah kegagalan besar. Petrus pasti merasa malu, hancur, dan kecewa terhadap dirinya sendiri. Secara manusia, itu tampak seperti akhir dari pelayanannya. Tetapi Tuhan tidak selesai dengan Petrus. Setelah kebangkitannya, Yesus justru datang kembali kepada Petrus. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Dalam Yohanes 21, Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan setiap kali Petrus menjawab, Yesus memberinya kembali tugas untuk menggembalakan umatnya. Tuhan sedang menulis akhir yang baru bagi Petrus. Dari seorang yang pernah gagal, Petrus dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa kegagalan bukan akhir jika Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Segala sesuatu, termasuk kesalahan, luka, air mata, dan kegagalan kita, Tuhan sanggup memakai semuanya untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Kadang Tuhan mengizinkan sebuah bab dalam hidup kita berakhir supaya kita tidak terus tinggal di tempat yang lama. Ia ingin membawa kita masuk ke rencana yang lebih besar. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya." Mungkin hari ini hidupmu terasa berantakan. Mungkin kamu merasa sudah terlalu jauh jatuh. Atau mungkin kamu berpikir tidak ada lagi harapan untuk masa depanmu. Jangan menyerah. Selama Tuhan masih bekerja, cerita hidupmu belum selesai. Tuhan adalah penulis kehidupan yang tidak pernah kehabisan cara untuk memulihkan. Ia sanggup mengubah air mata menjadi kesaksian, kegagalan menjadi pelajaran, dan kehancuran menjadi awal yang baru. Wahyu 21 ayat 5 berkata, "Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, 'Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru.' Inilah hati Tuhan. Ia adalah Allah yang memperbarui. Ia tidak hanya memperbaiki bagian luar hidup kita, tetapi juga memperbarui hati, harapan, dan masa depan kita. Hari ini, jangan biarkan masa lalu menentukan akhir hidupmu. Serahkan hidupmu kembali kepada Tuhan. Biarkan Dia menulis cerita yang baru, cerita yang dipenuhi kasih karunia, pemulihan, dan pengharapan. Karena ketika Tuhan memegang pena kehidupan kita, akhir yang baru selalu mungkin terjadi. Mari berdoa. Tuhan, kami menyerahkan setiap bagian hidup kami ke dalam tangan-Mu, termasuk masa lalu kami yang penuh luka dan kegagalan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan dan membuat segala sesuatu baru. Tolong kami untuk tidak hidup terikat oleh masa lalu, tetapi percaya kepada rencana-Mu yang indah. Tulislah akhir yang baru dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Penuhi hati kami dengan pengharapan dan iman yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak orang dikuatkan melalui firman Tuhan.